Ini dia waktu yang paling ditunggu-tunggu buat kita semua para fans WWE. Kita udah masuk di Road to Royal Rumble dan jujur aja gak peduli segimana anehnya bookingan WWE 12 bulan terakhir, Rumble itu selalu jadi tombol reset yang paling mantap. Tapi tahun ini berasa agak beda. Untuk pertama kalinya, Royal Rumble bakal digelar di Arab Saudi. Ya, aku tahu para purist mungkin punya opini sendiri soal lokasinya, tapi pertandingannya sendiri terlalu ikonik buat gagal. Kita lagi ngomongin soal 30-man gauntlet yang bisa ngerubah hidup seorang bintang, nyetak ikon baru, dan secara resmi ngebuka jalan menuju WrestleMania 42. Feel tahun ini benar-benar ngeri, ada rookie sekali seumur hidup, veteran legendaris yang pengen one last run, dan seorang tribal chief yang mungkin pengen nyelesain cerita yang beda. Hari ini kita bakal bedah siapa aja favorit juara buat Men's Royal Rumble 2026. Pertama, ada orang yang namanya udah identik banget sama World Heavyweight Championship, Seth freaking Rollins. Nah, kalau kalian ngikutin laporan medis resmi, Seth harusnya baru balik pas WrestleMania atau malah lebih lama lagi. Dia lagi absen karena cedera parah dan kelihatannya sih suram. Tapi yaelah, ini Seth Rollins yang kita omongin. Ini bukan pertama kalinya WWE ngelebay-lebayin durasi cedera cuma buat bikin surprise return yang bikin pecah suasana pas Rumble. Ingat, Rollins gak pernah benar-benar kalah pas kehilangan gelarnya tahun lalu. Dia terpaksa ngelepas gelarnya gitu aja. Narasi urusan yang belum kelar itu adalah senjata paling ampuh di buku bookingnya Triple H. Kalau countdown nyentuh angka 0 dan lagu Burn It Down bunyi di Arab Saudi, wah, itu stadion dijamin bakal rubuh. LA Knight. Ya, gini, perjalanan LA Knight itu kayak roller coaster. Ada masa di tahun 2024 dan awal tahun 2025 di mana ngerasa orang penting di WWE mulai nggak srek sama dia. Tapi para fans, mereka nggak pernah berhenti teriak manggil namanya. Pas masuk akhir tahun 2025, energi megastar itu balik lagi kayak level tahun 2023. Sekarang, LA Knight lagi absen dari TV gara-gara serangan brutal dari The Vision. Ini sih kiasan klasik dibuat absen biar bisa balik jadi pahlawan. Emang sih ada yang bilang dia itu underdog kalau dibandingin sama nama-nama besar di main event. Tapi jangan lupa apa yang terjadi sama Jey Uso tahun lalu. WWE udah ngebuktiin kalau mereka mau ngasih imbalan buat orang-orang yang emang dicintai sama penonton. Kalau LA Knight menang di Rumble, itu bakal jadi ucapan terima kasih paling pas buat performer yang tetap populer meskipun banyak hambatan. Tapi kalau kita ngomongin soal dominasi total, cuma ada satu, yaitu The Ring General. Kalau kalian suka taruhan, kalian harus jagoin Gunther. Statistiknya nggak bohong, dia megang rekor waktu terlama di satu pertandingan Rumble, dan di 2 penampilan terakhirnya, dia dapat posisi 2 dan 3. Dia itu the final boss buat tipe pertandingan kayak gini. Tapi ini bukan cuma soal statistik Rumble lagi. Gunther baru aja dapat kemenangan terbesar di karirnya, dia benar-benar bikin John Cena pensiun. Bikin Sanggo tap out itu momen pergantian tahta yang nggak main-main. Menang Rumble tahun 2026 adalah langkah logis berikutnya. Ini bisa ngebuka jalan buat rematch lawan si Empang di Mania yang udah kita tunggu-tunggu. Atau, dan ini yang bikin aku merinding, duel lawan Cody Rhodes di WrestleMania. Gunther versus Cody buat sabuk emas itu sih main event berkelas dimanapun lokasinya. Gunther itu emang Iron Man di Rumble, tapi kandidat kita berikutnya ini adalah The Heart-nya WWE. Sami Zayn mulai tahun 2026 dengan satu fokus, akhirnya menangin World Title. Ada konteks di balik layar yang menarik di sini. Rumornya sih Sami sebenarnya dijadwalin menang Rumble tahun lalu sebelum cedera Seth Rollins ngerubah segalanya dan maksa Sami pindah ke SmackDown. Sami itu underdog sejati, dia bisa dibilang performer terbaik di perusahaan saat ini yang belum pernah megang gelar juara dunia. Mau itu Cody Rhodes atau si Empang yang megang gelar pas Mania nanti, cerita Sami Zayn yang akhirnya sampai ke puncak itu tipe momen kayak Kofi Mania atau Daniel Bryan yang bikin nonton gulat itu seru banget. Apa WWE bakal ambil keputusan buat honorary rehab tahun ini bakal jadi kemenangan paling mengharukan dalam sedekade terakhir? Tapi kalau mereka lebih milih kekuatan dibanding hati,
mereka mungkin bakal lirik orang yang lagi hancurin siapapun di depannya. Kita harus bahas Bron Breakker. Meskipun dia kalah dari si Empang di Raw pertama tahun 2026 kemarin, momentumnya tuh nggak kendor sedikit pun. Malah sepak terjang dia di akhir tahun 2025 itu legendaris banget. Hianatin Seth Rollins, ngepin si Empang di dalam War Games, Bron di booking bener-bener kayak monster. Kemampuan dia di mic akhirnya udah selevel sama atletisitasnya yang gila di ring. Kabar di backstage bilang kalau rematch Punk versus Breakker itu rencana internal buat WrestleMania 42. Kalau bener gitu, bikin Bron menang Rumble sebagai heel dominan atau bahkan twinner adalah cara yang tercepat buat netepin dia sebagai wajah WWE buat dekade terdepan. Tapi ada satu bayangan yang lebih gede dibanding Bron Breakker, Gunther atau siapapun. Orang yang pengen nyelesain sebuah trilogi. Dan akhirnya, The OTC, Roman Reigns. Gila ya kalau dipikir-pikir, terakhir kali Roman menang Royal Rumble itu di tahun 2015. Dia dicemooh habis-habisan satu gedung. Terus cepetin ke tahun 2026, sekarang dia adalah babyface yang paling dicintai di industri ini. WWE suka banget sama cerita penebusan dosa dan ngasih Roman kemenangan Rumble di depan kerumunan internasional yang masif bakal jadi momen yang sempurna banget. Ceritanya udah jelas, Roman Reigns versus Cody Rhodes, Part 3, The Trilogy. Statistik Rumble Roman juga udah legendaris, 36 eliminasi sepanjang karir, 6 kali masuk 4 besar, dia itu spesialis Rumble. Kalau rencananya adalah Roman akhirnya ngerebut balik WWE Championship dari Cody di WrestleMania 42, jalur lewat Royal Rumble adalah cara yang paling bergengsi. Jadi, siapa menurut kalian yang bakal menang? Apa kita bakal lihat kembalinya Seth Rollins yang ngejutin, momen megastar buat LA Knight, atau sang Tribal Chief bakal ngerebut tahtanya lagi? Royal Rumble itu malam yang paling susah ditebak dan itulah kenapa kita suka banget. Kasih tahu prediksi Final Four kalian dan siapa yang menurut kalian bakal nunjuk logo WrestleMania pas semuanya berakhir. Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were